Bab 489. Batuk, 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 aku awalnya asli Fierce Gale World. Dari mana tidak bergaul dengan perbuatan keji mereka. Kamu pernah ke Fierce Gale World sebelumnya dan harus tahu bahwa aku tidak memiliki perintah atas diriku sendiri. Petik 2. Dai Yuhen juga terlihat muram. Jelas, tentang masalah menginvasi dunia tanpa akhir, dia juga cukup berkonflik. Perang antara dua dunia menandakan pembantaian tanpa akhir dengan jiwa-jiwa yang mati menjadi tak terhitung jumlahnya. Tidak ada perintah atas dirimu. Hidupmu adalah milikmu sendiri, bukan milik orang lain. Zhao Tianyin adalah eksistensi terpenting di matamu, sebuah eksistensi yang tidak ada pencemaran nama baik. Tapi apakah kamu tahu apa yang ada di matanya? Kalian semua. Petik 2 titik. Hanya sekelompok alat baginya untuk memesan. Ye Yuan berkata dengan dingin. Tatapan Dai Yuhen sedikit tenggelam, kulitnya tiba-tiba memerah ketika dia berkata dengan marah, bagaimana yang mulia, Kaisar Angin, dinodai oleh Anda seperti ini. Jika Anda memiliki kemampuan, bunuh saja aku. Kalau tidak, aku pasti akan membuat Anda membayar harga untuk penghinaan hari ini. Petik 2. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata sambil menghela nafas, pedan. Zhao Tianyin hanyalah seorang ahli realem tanpa batas. Dia juga manusia biasa. Lihat dia dengan anggun seperti biasanya. Ketika dia berlutut di depanku, bukankah dia seperti anjing? Terlalu. Batuk, 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 kau ingin mati. Dai Yuhen berjuang, ingin berdiri. Tetapi dia bahkan tidak bisa melakukannya setelah mencoba beberapa kali. Surgawi Dao tidak terbatas, manusia tidak penting. Di depan Surgawi Dao, kita hanyalah semut. Penatua Dai, jika bukan karena kamu dan aku sedang berperang hari ini, mengapa aku harus membuang nafasku? Pada Anda merasa bahwa saya menghina Zhao Tianyin, tetapi izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Zhao Tianyin tidak memiliki kualifikasi untuk membuat saya menghinanya sama sekali. Tempatkan cakrawala Anda lebih jauh. Masih ada alam surgawi. Ekspresi Dai Yuhen membeku. Alam surgawi, dua kata ini secara alami membangkitkan keinginannya. Dai Yuhen tiba-tiba teringat bahwa Ye Yuan pernah masuk jauh ke dalam Fierce Gale World untuk menyelamatkan rekan-rekan magangnya, tetapi ia kembali ke dunia tanpa akhir tanpa goresan. Apa yang terjadi di antara ini? Mengapa Yang Mulia, Kaisar Angin, sebenarnya tidak menahan bocah ini? Tampaknya ada banyak cerita di antara ini. Setelah pertarungan ini, Dai Yuhen dan Ye Yuan bahkan bisa dikatakan saling menghargai. Dai Yuhen bisa merasakan ketulusan Ye Yuan. Kalau tidak, dia bisa saja membunuhnya dan selesai dengan itu. Ye Yuan tidak menunjukkan belas kasihan saat menebang Liao Wenguang, He Jun, dan yang lainnya. Alasan mengapa dia tidak membunuhnya hari ini mungkin masih karena sikapnya yang menyendiri dari mentalnya di dunia. Mungkinkah itu, dia benar-benar salah? Juga, meskipun aku tidak tahu mengapa dua generasi Kaisar Anginmu menyerbu dunia tanpa akhir ke belakang, aku punya perasaan bahwa mereka memiliki semacam tujuan tersembunyi. Tapi, tidak peduli apa, Zhao Tianyin, aku pasti akan membunuhnya dengan tanganku sendiri. Petik 2. Berbicara di sini, Ye Yuan tiba-tiba mendidih dengan niat membunuh. Penghinaan Zhao Tianyin pada hari itu, Ye Yuan akhirnya akan mengklaimnya kembali suatu hari. Baiklah, kata-kataku berakhir di sini. Mengenai bagaimana kamu memilih, itu masalahmu. Tidak ada hubungannya denganku. Namun, jika aku bertemu kamu lain kali di medan perang, maka aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Kakak magang senior, ayo pergi. Ye Yuan berkata dengan dingin. Dai Yuhen diam-diam menyaksikan tampilan belakang Ye Yuan, tapi badai berhembus di dalam hatinya. Ideologi yang telah dia tanam sejak muda adalah untuk memberikan kesetiaan kepada Yang Mulia, Kaisar Angin. Dan metode penanaman yang dia latih, pil obat yang digunakan dalam budidaya, semuanya diberikan oleh Yang Mulia, Kaisar Angin. Jadi dalam benak Dai Yuhen, bersumpah setia kepada Yang Mulia, Kaisar Angin, adalah sesuatu yang datang dengan sangat alami. Namun, kata-kata Ye Yuan hari ini diam-diam membuka jendela di benaknya yang tersegel. Domain Utara, Puncak Gunung Xiuming. Dua lelaki tua dan seorang wanita parubaya yang kehilangan sebagian daya tariknya sedang minum teh di meja batu di bawah pohon pinus. Seorang pemuda masing-masing berdiri di belakang wanita parubaya dan salah satu pria tua. Dua pemuda, satu laki-laki, satu perempuan, mengejutkan Yin Yanhua dan Guo Taokun yang kembali ke domain utara dari Tranquil Cloud Sect. Dengan dua dari mereka muncul di sini, identitas ketiga orang ini juga jelas. Ketiga orang ini tepatnya adalah Sekte Pedang Myriad, Sekte Bela Diri Surgawi,
dan leluhur lama Sekte Es yang mendalam, dan juga domain utara dan bahkan seluruh 3 orang terkuat di dunia tanpa akhir. Hanya saja ketiga orang ini memiliki alis rajutan yang tidak rileks saat ini, dan tidak berminat untuk minum teh sama sekali. Leluhur lama Myriad Sword Sect disebut Qin Hongtao. Saat ini memiliki pandangan marah ketika dia berkata, Pang yang bernama Ye Yuan itu terlalu sombong. Untuk benar-benar berani menahan Yan Er. Saya pikir dia bosan hidup. Ning Yixian, Anda benar-benar bahkan membuat saya menyayangkan bocah itu. Kamu terlalu konyol. Petik 2. Ning Yixian dalam kata-kata Qin Hongtao adalah leluhur tua Heavenly Martial Sect. Menurut apa yang dikatakan Tao Kun mereka semua, bakat anak ini sangat aneh. Dia sudah tak tertandingi di antara generasi muda. Sekarang dunia tanpa akhir akan jatuh ke dalam bencana, jika kamu membunuh Ye Yuan, bukankah itu akan membuat kita kesusahan? Dan menyenangkan musuh. Ning Yixian mendesak. Ning Yixian tahu bahwa Qin Yan adalah cucu silsilah Qin Hongtao, orang yang mewarisi mantelnya di masa depan. Sekarang Qin Yan ditawan oleh Ye Yuan, bagaimana mungkin Qin Hongtao tidak marah? Tetapi pada saat ini sama sekali bukan waktu untuk memiliki perselisihan internal. Jika Tranquil Cloud Sekte hanya sekte kecil yang tidak mencolok, lupakan saja. Tapi, bakat Ye Yuan terlalu mengejutkan. Jenius seperti itu dibunuh oleh rakyat mereka sendiri, bukankah itu akan menjadi lelucon terbesar di dunia? Tapi Qin Hongtao tidak berpikir seperti ini. Tindakan Ye Yuan hanya mencabut kumisnya. Ketika dia mendengar berita ini, Qin Hongtao ingin pergi dan membunuh orang pada saat itu tetapi ditahan oleh Ning Yixian yang telah tiba lebih dulu. Hasilnya adalah bahwa Qin Hongtao dengan paksa dilemparkan ke atas di Gunung Xiuming oleh Ning Yixian. Tidak peduli seberapa hebat bakat itu, mengambil Yan Er sebagai sandera tidak akan berhasil. Kecuali jika dia secara pribadi pergi ke Sekte Pedang Myriad untuk bersujud dan menawarkan permintaan maaf kepada diri yang lama ini, jika tidak, dendam ini tidak selesai. Membiarkan Tranquil Cloud Sekte ini saat itu adalah kesalahan. Sekarang, orang tua ini aku akan memperbaiki kandang setelah domba hilang, dan pergi melalui kesulitan melakukan perjalanan ini untuk memberantas Sekte Awan Tranquil ini. Qin Hongtao berkata dengan marah. Ning Yixian berkata, kamu, orang tua ini, masih memiliki temperamen yang berapi-api. Apa yang akan kamu lakukan untuk menghilangkan Sekte Awan Tenang mereka? Kamu tidak ingin cucu kesayanganmu itu hidup lagi. Bocah itu jelas seseorang yang tegas dalam membunuh. Anda berani pergi dan memusnahkan sekte, ia akan berani membunuh cucu Anda. Mungkinkah Anda berani kehilangan semua kesopanan bersamanya? Petik 2. Ekspresi Qin Hongtao membeku. Kata-kata Ning Yixian jelas mengenai titik lemahnya. Iya nih, langkah Ye Yuan terlalu kejam. Dia, Qin Hongtao, tangguh, tapi Qin Yan adalah sandera di tangannya. Sebenarnya, kau dan aku masih harus berterima kasih pada bocah ini bernama Ye Yuan. Jika bukan karena dia menahan seluruh sekte rumah ungu dengan kekuatannya sendiri, pasukan dunia Gale dunia ganas mungkin akan melintasi hutan tanpa akhir sudah. Berbicara di sini, mata Ning Yixian mengungkapkan kekaguman tebal juga. Jika bukan karena penampilan Ye Yuan yang mengacaukan pengaturan Purple Mansion Sect, setelah lorong dunia terhubung, dunia Fierce Gale akan dapat berbaris lurus, langsung melintasi hutan tanpa akhir. Ye Yuan, jasa anak ini adalah yang terbaik. Qin Hongtao, kau adalah karakter yang setinggi Gunung Tai dan secerdas biduk. Mengapa merosot ke tingkat junior? Lagi pula, Qin Yan menjadi, yang ditahan pada awalnya adalah kalian semua yang memprovokasi terlebih dahulu. Ye Yuan melakukan itu juga hanya demi menjaga diri. Periode ini saat ini, 3 sekte kami masih harus menempatkan kepentingan keseluruhan di atas segalanya. Nenek moyang lama sekte es yang mendalam, Immortal Jingxuan, yang tidak berbicara sepanjang waktu akhirnya membuka mulutnya. 0 Immortal, yang digunakan untuk Immortal Jingxuan adalah untuk menggambarkan gadis peri setengah baya. Hanya berita gembira. Bab 490/490. Evaluasi Jingxuan tentang Ye Yuan tidak bisa dikatakan tidak tinggi. Dan pada kenyataannya, Ye Yuan bisa hidup sampai penilaian ini juga. Jika bukan Ye Yuan mengalahkan Sekte Rumah Ungu 3 kali di Tranquil Cloud Sekte, mereka sudah akan dengan kuat mengendalikan situasi domain selatan. Setelah para ahli Realm Traversing Divine Dunia Fierce Gale World muncul, situasi keseluruhan domain selatan akan menjadi kesimpulan terdahulu. Mereka hanya perlu menempatkan pandangan mereka di domain utara, dan hanya itu. Dan pada saat itu, orang-orang di domain utara ini masih tidak menyadari bahwa Purple Mansion Sect adalah penyintas Fierce Gale World. Yan Er masih di tangan mereka sekarang.
Bagaimana akun ini akan diselesaikan? Tidak tahu mengapa, setelah Jing Xuan ini berbicara, gertakan Qin Hongtao jatuh dalam sekejap. Bagaimana lagi bisa diselesaikan? Apakah Anda tidak menahan sesepuh penatua kerajaan transformasi laut dari Tranquil Cloud Sekte? Kirimkan saja dia kembali untuk mereka, kata Ning Yixian. Baik, kirim dia saat itu. Tapi aku akan mengatakan hal-hal buruk terlebih dahulu. Jika Yan Er terluka, aku akan mengirim pasukan untuk mengecam mereka. Qin Hongtao berkata dengan wajah hitam. Ning Yixian melambaikan tangannya dan berkata, cukup omong kosong. Mari kita bahas bagaimana menghadapi seniman bela diri Fierce Gale World. Saat itu, Grand Yantrue Sekte menutup jalan kerajaan, dan generasi mendatang secara bertahap melupakan masalah ini. Untuk berpikir bahwa setelah beberapa ribu tahun, dunia Fierce Gale belum menyerah dan kembali lagi. Ngomong-ngomong, itu juga pengawasan kita. Petik 2. Jing Xuan berkata, beberapa senior itu dari Grand Yantrue Sekte saat itu layak mendapatkan kekaguman kami. Sekarang tanggung jawab berat ini telah jatuh di pundak kami, seniman bela diri generasi kami harus mengikuti contoh para pendahulu kami, memiliki kemauan untuk mati dan untuk melawan musuh asing. Petik 2. Meskipun Jing Xuan ini mempertahankan penampilannya dengan sangat baik dan hanya memiliki penampilan wanita parubaya, dia sebenarnya adalah sosok dari generasi yang sama dengan Qin Hongtao dan Ning Yixian. Dia juga memiliki kekuatan Realm Peak Traversing Realm. Jing Xuan ini sedingin es, luka dari kain yang sama dengan Yin Yanhua. Tapi kata-kata yang dia katakan memiliki semangat yang lebih luas daripada untuk membengkokkan. Tapi Qin Hongtao berkata dengan alis mengerutkan kening, itu mungkin terjadi, tetapi Fierce Gale World memiliki ahli realm tanpa batas. Begitu lorong kerajaan stabil sepenuhnya, dunia tanpa akhir akan. Berbicara tentang Zhao Tianyin, ketiga orang itu merasakan beban berat seperti 30.000 kati yang dihancurkan. Masih ada masalah. Purple Mansion Sekte telah merendahkan diri di dunia tanpa akhir selama beberapa ribu tahun, mengalami generasi yang tak terhitung jumlahnya orang, dan sudah tahu dunia tanpa akhir seperti punggung tangan mereka. Tapi kita sama sekali tidak tahu tentang dunia sengit Gale. Petik 2. Orang harus mengakui bahwa dunia tanpa akhir itu pasif di mana-mana saat ini, dan hampir tidak bisa melihat harapan. Tiga orang ini berbicara di sini untuk waktu yang lama dan juga memiliki tampilan wajah wanita. Nenek moyang lama, untuk mengatakan siapa di dunia tak berujung yang memahami dunia Fierce Gale terbaik, itu tidak lain adalah Ye Yuan Sekte Awan Senang itu. Dia pernah masuk jauh ke dalam Valece Gale World dan bahkan menangkap seorang budak si Transformation Realm, Yin Yanhua tiba-tiba bersuara. Bocah ini benar-benar karakter yang penuh teka-teki. Tidak tahu lubang mana di batu yang dia lompat keluar juga. Oh, benar, berbicara tentang bocah ini, sudahkah Tranquil Cloud Sect mereka menyelesaikan migrasi mereka? Ning Yixian bertanya pada Guo Taokun. Guo Taokun mengangguk dan berkata, 3 hari yang lalu, mereka sudah berkumpul di Valen Rain City. Mereka sudah mengirim berita sebelum datang ke sini. Semua orang dari Tranquil Cloud Sect akan berkumpul di Spirit Ceiling City. Ning Yixian berkata dengan kerutan, Roh Ceiling City. Itu tampaknya merupakan wilayah sekte jahat surgawi, kan? Untuk apa mereka pergi ke sana? Ini? Aku tidak tahu, Guo Taokun menggelengkan kepalanya dan berkata. Tetapi pada saat ini, mata Yin Yanhua berkilau sedikit dan bersuara, sekte jahat surgawi terkenal. Membakar, membunuh, menjarah, melakukan segala macam kekejaman. Kebetulan mereka tidak memiliki tempat untuk menetap. Mungkinkah itu terjadi? Tidak sejauh itu, kan? Meskipun kekuatan sekte jahat surgawi tidak dianggap banyak di domain utara, bagaimanapun, mereka memiliki ahli realem laut jiwa yang menahan benteng juga. Sekte awan tenang akan melakukan pertempuran di tanah asal lawan, saya pikir menjatuhkan Heavenly Evil Sekte tidak akan semudah itu, kan? Petik 2. Bocah ini benar-benar membuat orang lebih menantikannya. Di tanah domain utara ini sekarang, yang paling menarik adalah gerakan kelompok Tranquil Cloud Sect ini, kan? Karena mereka memiliki niat ini, maka mari kita duduk saja ketat dan menonton. Jika mereka benar-benar tidak bisa, maka memberi mereka tangan itu baik juga. Sekte jahat surgawi itu, aku sudah lama menemukan mereka merusak pemandangan. Jika bukan demi Wu Fang City, aku sudah lama dimusnahkan mereka. Berbicara sampai belakang, nada Ning Yixian menjadi sedingin es. Jelas, dia tidak menyukai sekte jahat surgawi ini juga. Mendengar kata-kata ini, Jing Xuan sedikit mengangguk, sementara Qin Hongtao mendengus dingin. Taokun, Yanhua,
Memberitahu nenek moyang tua berbagai faksi besar domain utara sesegera mungkin. Mereka semua bergegas ke kota Wufang untuk bertemu dalam setengah bulan. Selain itu, karena Tranquil Cloud Sekte telah bergerak ke utara, lalu tutup turun semua arai transmisi yang mengarah ke domain selatan. Sai, persimpangan penting ini, Ning Yixian menginstruksikan. Berbeda dari domain selatan, Sekte Pedang Myriad, Sekte Marsial Surgawi, dan Sekte Es yang mendalam tidak semua pasukan domain utara. Tiga sekte besar ini semua memiliki nenek moyang yang menguasai benteng. Jadi mereka adalah tiga sekte besar terkuat. Terlepas dari ini, masih ada banyak kekuatan dengan Realm Divine Traversing tahap akhir yang menahan benteng. Faksi-faksi ini adalah semua kekuatan puncak domain utara. Adapun kekuatan alam traverse tahap surgawi dan tahap Divine Traversing Realm tahap awal, ada banyak juga. Tentu saja, seperti Sekte Jahat Surgawi, sekte kecil dengan hanya seniman bela diri jiwa laut yang menahan benteng sebanyak rambut lembu. Kekuatan Sekte Jahat Surgawi ini tidak kuat. Tapi satu-satunya pakar alam laut jiwa sekte itu, Mao Yuanji, bergabung dengan faksi jalur alkimia nomor 1 di domain utara melalui beberapa cara entah bagaimana. Oleh karena itu, meskipun tindakan jahat Sekte Jahat Surgawi ini tidak mengenal batas, tidak ada yang berani melakukan apapun terhadap mereka. Pada puncak utama Heavenly Evil Sect, dua siluet berdiri di udara. Siapa kalian? Keberanian seperti itu, untuk benar-benar berani menerobos paksa ke puncak utama Heavenly Evil Sekte saya. Yang berbicara adalah penatua Sekte Jahat Surgawi. Tapi putaran pertanyaannya tanpa rasa percaya diri sama sekali. Kedua orang ini muncul terlalu tiba-tiba. Sebenarnya tidak ada sedikit berita yang datang dari gerbang. Selanjutnya, Sekte Jahat Surgawi masih memiliki sekte yang melindungi penjagaan arai besar. Jika musuh datang untuk menyerang, bagaimana mungkin tidak ada reaksi sama sekali? Penatua ini secara naluriah merasakan bahwa kedua orang ini tidak mudah dihadapi. Ye Yuan berdiri di udara dengan tangan di belakang punggungnya. Menyapu sedikit pandangan ke bawah, dia perlahan membuka mulutnya dan berkata, mulai hari ini dan seterusnya, dunia ini tidak lagi memiliki nama, Sekte Jahat Surgawi. Tempat ini telah diambil alih oleh kita. Apa yang dia katakan? Diambil. Hahaha. Bocah transformasi laut mengucapkan ocehan liar seperti itu untuk mengambil alih Sekte Jahat Surgawi kita. Dia bahkan mengatakan untuk membiarkan nama Sekte Jahat Surgawi kita dihapus sekarang. Hahaha. Apakah bocah ini lembut di kepala? Iya, Sekte Jahat Surgawi kita adalah kekuatan bawahan kota Wufang. Siapa yang berani memprovokasi kita? Hehe. Tahun ini, berapa banyak orang yang ingin menjatuhkan Sekte Jahat Surgawi saya? Bukankah masing-masing dan setiap dari mereka masih berakhir terlihat berdebu dan kotor? Petik 2. Kata-kata Ye Yuan menarik gelombang tawa. Dalam sudut pandang mereka, Ye Yuan dan Luo Qingfeng ada di sini untuk menjadi lelucon. Jika dua orang bisa menghapus Sekte Jahat Surgawi, mereka akan dimusnahkan berkali-kali sejak lama. Selain itu, dua orang ini, satu adalah laut jiwa tingkat pertama, satu adalah transformasi laut tingkat kedua, yang juga setara dengan Master Sekte-Sekte Jahat Surgawi ditambah dengan kekuatan tetua tingkat terendah. Hapus nama mereka. Bodoh, kan? Tepat pada saat ini, seorang pria berjubah hitam terbang keluar dari aula utama dan datang sebelum pasangan Ye Yuan. Kamu berdua adalah tamu dari jauh. Tapi tidak ingin menghapus nama Sekte Jahat Surgawi saya setelah datang agak terlalu sombong. Kata pria berjubah hitam itu dengan dingin. Bab 491 banding 491. Pria berjubah hitam ini adalah kekuatan first level Soul Sea. Sangat jelas, dia adalah Master Sekte Heavenly Evil Sekte, Mao Yuanji. Tetapi makna dalam kata-katanya adalah beberapa keraguan terhadap Luo Qingfeng. Kedua orang ini dapat muncul di puncak utama tanpa tanda-tanda. Agaknya, mereka memiliki beberapa kemampuan. Kamu Mao Yuanji? Ye Yuan meliriknya dan bertanya dengan acuh tak acuh. Ketika Mao Yuanji melihat anak nakal laut transformasi menjadi begitu sombong, dia sangat tidak senang di dalam hatinya. Ini adalah percakapan antara alam laut jiwa, sejak kapan giliranmu, seorang junior, menjadi lancang di sini. Saat dia berkata, Mao Yuanji menjentikkan lengan bajunya dengan megah. Semburan kekuatan luar biasa mendorong ke arah Ye Yuan, ingin mendorong Ye Yuan ke samping. Dia melakukan ini untuk pertama, menunjukkan kemampuannya dan membiarkan pihak lain mengetahui kekuatannya. Kedua, itu untuk menyelidiki di mana garis dasar Luo Qingfeng berada.
Mao Yuanji benar-benar berpikir bahwa Ye Yuan akan mengetuk sampai dia kacau oleh kekuatan filmnya dan jatuh dari udara. Siapa yang tahu bahwa Ye Yuan berdiri di sana tanpa menggerakkan otot? Mata Mao Yuanji menjadi selebar piring, menatap Ye Yuan dengan agak tidak percaya. Kekuatan dorongannya barusan, lupakan transformasi laut tingkat pertama, bahkan transformasi laut tahap akhir tidak akan berani mengatakan tidak akan bergerak sedikit pun. Anak ini, tidak normal. Tapi Ye Yuan tidak mau repot dengan Mao Yuanji. Dia berkata dengan acuh tak acuh, 10 tahun yang lalu, Anda menyukai putri tertua keluarga Wang di West Ridge City. Anda secara paksa memintanya. Putri tertua keluarga Wang siap mati untuk menjaga kesuciannya, dia bunuh diri dan mati. Hasilnya adalah bahwa Anda melampiaskan kemarahan Anda pada keluarga Wang, dan Anda memusnahkan setiap keluarga Wang yang terakhir. Apakah ada hal seperti itu? Petik 2. Ekspresi Mao Yuanji menjadi gelap. Hal ini terjadi secara alami. Itu juga bukan rahasia di sekte jahat surgawi. Perilaku The Heavenly Evil sekte dari atas ke bawah ketika melakukan sesuatu selalu didasarkan pada keinginan seseorang. Mengambil tindakan untuk membunuh orang dengan kata-kata tidak setuju adalah norma. Saat itu, ia menyukai putri tertua keluarga Wang dan membuat keluarga Wang mengirim putri mereka menggunakan nama sekte jahat surgawi. Siapa tahu gadis kecil itu akan sangat setia dan langsung menggantung diri dan mengakhiri hidupnya. Dalam kemarahannya, Mao Yuanji mengirim orang untuk membantai keluarga Wang sampai ke orang terakhir. Siapa kamu? Agar aku layak menjawab juga. Mao Yuanji berkata dengan mendengus dingin. Meskipun kinerja Ye Yuan sebelumnya membuatnya agak kagum, dia masih tidak memikirkan transformasi laut tingkat pertama. Cara Mao Yuanji melihatnya, Luo Qingfeng adalah musuhnya yang tangguh. Dan nada bicara Ye Yuan benar-benar mempermainkannya. Ini membuat Mao Yuanji semakin marah. Jika bukan karena takut kekuatan Luo Qingfeng, Mao Yuanji akan lama menghabisi Ye Yuan. Tapi Ye Yuan tidak peduli dengan Mao Yuanji dan melanjutkan, dia berkata, 7 tahun yang lalu, transformasi laut tingkat 9 yang disebut Zhang Dongyu menjajakan artefak roh tingkat tinggi di Spirit Ceiling City. Setelah Anda mendapat berita, Anda mengambil harta itu dan membunuhnya. 5 tahun yang lalu. Petik 2. 4 tahun yang lalu. Petik 2. Ye Yuan menghitung masing-masing perbuatan jahat Mao Yuanji secara terperinci seolah-olah dia terlibat dalam obrolan ringan. Tapi semua orang yang hadir bisa merasakan niat dingin dalam kata-kata Ye Yuan. Mao Yuanji ini hanya melakukan kejahatan dan kelakuan buruk. Dia tidak membutuhkan alasan sama sekali untuk membunuh dan melakukan pembakaran. Banyak orang menderita musibah yang tidak patut. Sangat jelas, Ye Yuan sudah memiliki niat membunuh. Selanjutnya, di depan Mao Yuanji ahli realem si Sol ini, Ye Yuan tidak menyembunyikan niat membunuhnya sedikit pun. Mungkinkah keadaan pikiran anak lelaki ini memiliki beberapa masalah? Semua ini, harus dilakukan oleh kamu, kan? Kamu dapat memilih untuk tidak menjawab. Tapi aku sudah menyelidiki masalah ini dengan jelas. Karenanya, kamu harus mati hari ini. Ye Yuan berkata dengan dingin. Dalam pandangan Ye Yuan, tidak ada masalah besar tentang seniman bela diri yang membunuh orang. Dunia seni bela diri adalah dunia di mana yang kuat berpesta dengan yang lemah di tempat pertama. Tetapi mengenai karakter seperti itu yang sama sekali tidak memiliki hati nurani seperti Mao Yuanji, Ye Yuan akan memiliki niat membunuh yang tidak dapat ditahan ketika dia melihat mereka. Ini mungkin terkait dengan identitasnya sebagai kaisar alkimia di kehidupan sebelumnya. Tentu saja, itu juga ada hubungannya dengan ajaran Ji Zhengyang. Oleh karena itu, dalam kehidupan Ye Yuan sebelumnya, dia menyelamatkan orang-orang dalam berbagai situasi. Seumur hidup beberapa ratus tahun, orang-orang yang diperlakukan dan dibantu Ye Yuan tidak bisa dihitung. Meskipun dia hidup kembali lagi, hal semacam ini di tulang Ye Yuan masih belum bisa dihapus. Mendengar kata-kata Ye Yuan, Mao Yuanji tertawa karena sangat marah. Dia berkata, "Nak, jadi bagaimana jika kakek maumu membunuh beberapa orang? Berantakan begitu lama, kau di sini untuk bersikap sopan. Baiklah, kakekmu mau, aku akan berdiri di sini. Kau datang dan bunuh untuk saya melihat." Seorang anak nakal masih basah di belakang telinganya berjalan di depan kakek mau Anda untuk postur. Anda harus melihat apakah Anda memiliki kemampuan itu atau tidak juga. Petik 2. Sekarang, Mao Yuanji juga tahu bahwa orang-orang ini datang dengan niat buruk. Hal ini kemungkinan besar tidak bisa diselesaikan. Tetapi jika itu hanya alam laut jiwa, dia masih bisa menanganinya. Pang ini tidak tahu besarnya langit dan bumi.
Sekte jahat surgawi masih memiliki beberapa alam transformasi laut tingkat tinggi yang menunggunya. Selain itu, metode para murid sekte jahat surgawi sangat aneh, tidak mungkin untuk dijaga. Anak nakal seperti itu berani berlari ke sini untuk belajar bagaimana bersikap sopan dari orang lain, tampaknya benar-benar ditendang di kepala oleh seekor keledai. Ye Yuan tiba-tiba menyeringai dan berkata, apakah saya memiliki kemampuan atau tidak, Anda akan segera tahu. Origin Spirit Nine Transformations. Ledakan. Aura Ye Yuan dilepaskan sepenuhnya, dan dia menerobos ke transformasi laut tingkat kelima dengan sangat cepat. Setelah bertarung dengan Dai Yuhen, Ye Yuan juga mendapat banyak manfaat dan mengkonsolidasikan wilayahnya dengan sangat cepat. Setelah datang ke domain utara, kemajuan kultivasi Ye Yuan tidak sedikit pun lambat juga. Dia akhirnya berhasil menembus transformasi laut tingkat kedua kemarin. Memerangi ahli Realm Sea Soul lagi hari ini, Ye Yuan jelas memiliki lebih banyak jaminan. Melihat Ye Yuan menerobos 3 wilayah kecil secara instan, murid Mao Yuanji tanpa sadar mengerut. Tapi segera, dia berkata dengan tawa dingin, ini adalah kepercayaanmu. Hahaha, kamu tidak berpikir bahwa dengan membawa transformasi laut tingkat kelima, kamu dapat menghapus sekte jahat surgawiku, kan? Separuh kalimat terakhir, Mao Yuanji mengarahkannya ke Luo Qingfeng. Menurutnya, Luo Qingfeng akan membantu Ye Yuan untuk bertarung dengannya di sini. Tapi mereka salah, kan? Mungkinkah mereka berpikir bahwa sekte jahat surgawi hanya memiliki dia sendiri? Namun, Luo Qingfeng tersenyum tipis dan berkata, lawanmu adalah dia. Selama orang lain tidak campur tangan, aku tidak akan mengambil tindakan. Ketika suara Luo Qingfeng memudar, orang banyak terkejut. Apakah kedua orang ini bodoh? Membiarkan alam transformasi laut menantang alam laut jiwa. Bahkan jika itu untuk marah junior, tidak perlu mengirimnya ke kematian juga, kan? Bocah ini juga sama, dia benar-benar idiot. Seorang senior membuatnya pergi dan menantang alam laut jiwa, dan dia benar-benar pergi untuk menantang orang. Aku sudah berantakan. Hahaha, terlalu lucu. Aku hampir mati tawa. Setelah keheranan, itu adalah serangkaian ejekan. Dalam pandangan orang-orang ini, keduanya murni orang gila. Tapi Mao Yuanji sedikit menyipitkan matanya ketika dia berkata dengan senyum dingin, kamu yakin hanya akan membiarkan dia mengambil tindakan? Luo Qingfeng terkekeh, dan sosoknya melintas tetapi menarik beberapa ratus kaki jauhnya, mengekspresikan sikapnya. Jarak seperti itu, jika Ye Yuan benar-benar dalam bahaya, Luo Qingfeng tidak bisa menyelamatkan waktu. Sikap ini sudah sangat jelas. Dia benar-benar tidak peduli dengan pertarungan dua orang ini. Mao Yuanji menyeringai mengerikan dan berkata, tidak terpikir bahwa kakek Mao, aku, sebenarnya diremehkan oleh bocah kerajaan transformasi laut. Hahaha, namun, aku suka ketidaktahuanmu. Aku akan memberitahumu apa yang disebut keputusasaan. Sudut mulut Ye Yuan sedikit melengkung, mengangkat pedang Changhua di tangannya. Pertarungan kekuatan mengerikan melemahkan. Melihat adegan ini, ekspresi semua orang berubah drastis. Bab 492 banding 492. Apa, itu? Itu adalah bentuk kental dari esensi berkumpul. Bukankah dia laut transformasi? Apakah ini mengacaukan saya? Bagaimana mungkin seniman bela diri transformasi laut dapat mencapai bentuk kondensasi dari esensi yang dikumpulkan? Tidak heran bocah ini berani sombong. Ternyata dia benar-benar sudah belajar cara menyingkat bentuk esensi yang terkumpul. Melihat blade pedang hujan Myriad Ye Yuan sedang diinisiasi, para murid sekte jahat surgawi semua meledak keributan. Sama seperti saat kejadian di Breaking Down City, adegan tak terduga ini membuat semua orang menarik napas dingin. Dunia transformasi laut yang mampu mencapai bentuk kondensasi dari esensi yang dikumpulkan, itu benar-benar terlalu aneh. Ekspresi Mao Yuanji sangat berubah, dan dia dengan tergesa-gesa menggunakan metode kultivasinya secara ekstrim. Meskipun Mao Yuanji adalah ahli Realm Sea Soul, ia hanya tingkat keberadaan terendah di antara Realm Sea Soul. Dia bahkan belum memahami bentuk kondensasi dari esensi yang dikumpulkan. Sesuatu yang dia, alam laut jiwa, tidak pegang, pemuda alam transformasi laut ini sebelum dia benar-benar menangkapnya. Ini terlalu sulit dipercaya. Namun, Mao Yuanji tidak punya waktu untuk berpikir banyak. Dia hanya bisa meletus dengan semua kekuatannya dan menghancurkan bentuk esensi berkumpul Ye Yuan kental menggunakan ranah kultivasi yang kuat. Api yang menyembuhkan awan sesat. Mao Yuanji memberi suara ledakan. Seluruh bentangan langit tampak terbakar. Api yang mengerikan menyapu Ye Yuan seperti ular api, ingin melahap Ye Yuan. Ye Yuan mendengus dingin. Myriad Rain Sword Blades meletus tiba-tiba.
Meskipun hantu pedang-pedang itu tidak besar, kekuatannya tidak tertandingi. Pedang-pedang segudang itu benar-benar mengiris ular api menjadi berantakan. Pada saat itu tiba di depan Ye Yuan, itu sama sekali tidak memiliki kekuatan yang tersisa. Dibandingkan dengan Dai Yuhen with Krans, Immortal Comes, teknik Fire Immolating Heretic Cloud ini hanya memucat jika dibandingkan. Tapi Mao Yuanji adalah ahli Realm Sea Soul setelah semua. Serangannya masih memusnahkan sejumlah pedang. Hanya saja transformasi laut tingkat kelima Ye Yuan jauh lebih besar dalam kekuatannya dibandingkan dengan yang terakhir kali. Ketika satu aspek lebih lemah, yang lain akan lebih kuat. Bagaimana Mao Yuanji bisa menetralkan serangan ini sepenuhnya? Masih ada sebagian besar bilah pedang yang menembus serangan Mao Yuanji, menusuk langsung pada tubuh Mao Yuanji. Energi esensi pelindung Mao Yuanji tidak bisa menahan satu pukulan sama sekali di bawah bilah pedang kental esensi yang dikumpulkan. Dia ditusuk penuh dengan lubang seperti sarang tawon dalam sekejap. Setelah teriakan tragis, mayat Mao Yuanji jatuh dari udara, mendarat dengan keras di tanah. Terbunuh dalam satu pukulan. Para murid Sekte Jahat Surgawi belum memahami apa yang sedang terjadi, dan Ye Yuan sudah membunuh Mao Yuanji. Penglihatanku tidak gagal, kan? Sekte Master, dia benar-benar dibunuh oleh bocah alam transformasi laut. Sekte Master, dia benar-benar kalah. Kami masih mengejek mereka berdua karena menjadi bodoh sekarang. Tidak disangka mereka benar-benar memiliki kekuatan untuk menghancurkan Sekte Jahat Surgawi. Bocah ini benar-benar terlalu menakutkan. Realm Sea Transformation benar-benar bisa melepaskan serangan yang mengerikan. Bahkan bisa menebas seorang ahli Realm Sea Soul. Dia tidak akan membunuh kita semua, kan? Para murid Sekte Jahat Surgawi masih belum berani percaya sampai sekarang. Lord Sekmaster yang selalu menang di mata mereka benar-benar dibunuh oleh bocah kerajaan transformasi laut yang muncul dari Dewa Tahu di mana. Pada saat mereka memahaminya, reaksi pertama mereka adalah rasa takut yang tak terbatas. Seperti pepatah, tongkat yang bengkok akan memiliki bayangan yang bengkok. Mao Yuanji orang ini bukan orang baik. Bagaimana mereka, orang-orang ini, menjadi lebih baik? Setelah satu langkah selesai casting, kulit Ye Yuan agak pucat. Tetapi dibandingkan dengan waktu itu dengan Dai Yuhen, itu jauh lebih baik. Melihat adegan ini, Luo Qingfeng merasa dikuasai oleh perubahan emosi juga. Setelah tiba di domain utara, mendengar Tian Yu mereka semua menyebutkan bahwa Ye Yuan benar-benar mengalahkan ahli Realm Sea Soul di Breaking Down City, mereka terkejut sampai bola mata mereka hampir jatuh. Hanya setelah melihat Ye Yuan membunuh ahli Realm Sea Soul dengan mengondensasi bentuk esensi berkumpul dengan matanya sendiri hari ini, apakah Luo Qingfeng benar-benar menyaksikan kekuatan Ye Yuan? Dalam kekuatan tempur, Ye Yuan sudah melampaui dia, Sekte Master Sekte Awan yang tenang ini. Yang juga mengatakan bahwa transformasi laut tingkat kedua Ye Yuan sudah keberadaan paling kuat dari Tranquil Cloud Sekte. Meskipun Luo Qingfeng juga bukan laut jiwa tingkat pertama biasa, dia belum memahami bentuk kondensasi dari esensi yang terkumpul juga. Meskipun dia berspekulasi bahwa dia bisa mengalahkan Mao Yuanji ini, dia sama sekali tidak bisa mencapai pembunuhan yang begitu bersih dan rapi seperti Ye Yuan. Dia datang hari ini hanya demi menyemangati Ye Yuan dan sedikit mengagumi Sekte Jahat Surgawi. Pahlawan muda, lepaskan kami. Itu semua yang dilakukan Mao Yuanji untuk kami lakukan. Kami juga tidak bisa menahan diri. Iya, itu semua Mao Yuanji. Kami tidak punya pilihan selain melakukan seperti yang dipaksa juga. Pahlawan muda, lepaskan kami. Sekarang, itu hanya untuk mendengar bunyi gedebuk bergema di mana-mana. Murid-murid Sekte Jahat Surgawi itu dengan hal-hal yang harus disembunyikan berlutut, memohon Ye Yuan untuk membiarkan mereka pergi. Suara ratapan bergabung bersama. Orang-orang ini melihat bahwa Mao Yuanji meninggal. Mereka hanya mendorong semua kesalahan kepadanya sama sekali, mengutuk dalam pidato dan menulis untuk sementara waktu, memancar sampai Mao Yuanji orang yang sudah mati ini tidak bernilai 1 sen pun. Ye Yuan berkata dengan tawa dingin, "Hehe, betapa denda, tidak bisa tidak dipaksa. Yakinlah, selama kejahatanmu tidak pantas mati, aku tidak akan mengejar itu. Tapi monster jahat yang melakukan itu setiap kejahatan yang mungkin terjadi sebaiknya diakhiri lebih awal, atau yang lain, akan ada penderitaan." Petik 2. Mendengar kata-kata Ye Yuan, beberapa orang bergidik. Akan ada penderitaan, 4 kata ini seperti pedang tajam, menikam hati mereka sekaligus. Rasa tidak mampu berdoa untuk hidup atau meminta kematian, mereka telah membuat orang lain mengalaminya di masa lalu. Sekarang, apakah ini giliran mereka? Siapa peduli? Selama mereka bersikeras bahwa mereka tidak melakukan kesalahan sebelumnya,
mungkinkah dia bahkan bisa mencari jiwa satu persatu. Ye Yuan tampaknya tahu apa yang dipikirkan orang-orang ini dan berkata dengan senyum dingin, jangan berpikir tentang berbohong untuk menipu saya. Itu tidak berguna. Ketika dia berkata, Ye Yuan mengeluarkan beberapa pil obat dan berkata, ini adalah pil kebenaran. Setelah makan, apapun yang saya minta, Anda akan mengatakannya. Karena itu, lebih baik menyerah pada ini. Wajah banyak murid Heavenly Evil Sekte semua berubah. Masih ada pil obat ajaib di dunia ini. Ketika mereka mendengar efek semacam ini, wajah kebanyakan orang semua tidak percaya. Tapi akhirnya masih ada orang yang tidak bisa menahan tekanan Ye Yuan dan meledak. Semua orang lari dengan cepat. Kematian juga. Seseorang yang dapat melarikan diri dianggap sebagai satu. Aku tidak percaya dia bisa membunuh kita semua. Seorang sesepuh alam transformasi laut berteriak. Ye Yuan tersenyum tipis. Yang dia inginkan adalah situasi seperti ini. Menginterogasi satu persatu sangat merepotkan. Ini menyelamatkan banyak masalah. Melihat sosok-sosok yang melarikan diri dengan sembrono, kelopak bunga dengan cepat terbentuk di udara. Ark, 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 tangisan menyedihkan yang dihubungkan bersama. Masing-masing dan setiap murid sekte jahat surgawi entah jatuh dari udara atau langsung terbunuh di tanah. 1000 petal mengalir seperti sekelompok sabit, dengan mudah menuai kehidupan seniman bela diri ini. Orang-orang ini adalah semua orang yang pantas dibunuh. Setelah beberapa lusin napas, puncak utama Heavenly Evil Sect tiba-tiba menjadi tenang. Sudah tidak banyak orang yang tersisa. Selama mereka berdiri diam tanpa bergerak, tidak ada yang mati. Baiklah, mulai hari ini dan seterusnya, nama Sekte Jahat Surgawi akan dihapuskan dari domain utara. Dan tempat ini akan berfungsi sebagai benteng Sekte Awan Ketenanganku. Aku masih memiliki kalimat itu, selama kejahatanmu tidak pantas mati, aku tidak akan melakukan apapun untuk Anda. Sedemikian rupa sehingga jika Anda semua tidak bergabung dalam tindakan keji mereka, Tranquil Cloud Sekte bahkan dapat membawa Anda semua masuk. Ye Yuan berkata dengan dingin.